Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Widianti, mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Saya akan memaparkan hasil pelaksanaan magang yang saya lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Laporan magang ini saya beri judul Implementasi Cortex dalam Pengelolaan Validasi PPH PHTB pada KPP Pratama Majalaya. Pelaksanaan magang dilakukan di KPP Pratama Majalaya selama 66 hari kerja terhitung dari tanggal 3 Maret 2025 hingga 20 Juni 2025. Dalam mendukung transformasi digital, DJP mengembangkan sistem Cortex sebagai platform utama dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan. Cortex mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, serta transparansi pelayanan perpajakan. Salah satu objek penting dalam praktik perpajakan adalah PPH-PHTB, yaitu pajak final yang dikenakan atas penghasilan dan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Proses validasinya memerlukan ketelitian tinggi dan sebelumnya dikerjakan secara manual yang rentan terhadap human error dan ketidakefisienan. Dengan hadirnya Cortex, KPP Pratama Majalaya kini dapat mengelola permohonan validasi PPH-PHTB secara digital dan lebih terstruktur. Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Cortex mempengaruhi proses validasi tersebut, mengevaluasi efektivitas sistem, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikannya. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan administrasi perpajakan di era digital. Tujuan dari dilaksanakannya magang ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengalaman berharga mengenai apa yang terjadi di dunia kerja dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi saya dan perusahaan selaku objek pelaksana kegiatan ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu menganalisis proses implementasi Cortex dalam pengelolaan validasi PPH-PHTB di KPP Pratama Majalaya, mengidentifikasi efektivitas Cortex dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi proses validasi PPH-PHTB, termasuk potensi kendala yang dihadapi selama implementasi, lalu memberikan rekomendasi perbaikan atau optimalisasi penggunaan Cortex dalam pengelolaan PPH-PHTB berdasarkan observasi dan analisis yang dilakukan selama pelaksanaan magang. Sistem Informasi Akuntansi. Menurut Marshall B. Romney tahun 2021, sistem adalah kumpulan prosedur untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi akuntansi berfungsi mengolah data transaksi menjadi transformasi keuangan yang relevan bagi pihak internal dan eksternal. Lalu sistem informasi perpajakan adalah sistem terintegrasi yang mendukung pengelolaan data dan proses perpajakan untuk menunjang fungsi operasional, manajerial, dan strategis organisasi secara efektif dan sesuai regulasi. Lalu Cortex yaitu sistem digital DJP yang mendukung otomasi proses administrasi perpajakan seperti pengelolaan dokumen, pembayaran, dan penagihan. Dikembangkan melalui proyek PSIAP, sistem ini berbasis COTS dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi layanan perpajakan di era digital. PPH final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan secara final pada saat penghasilan diterima dan wajib disetorkan penuh saat itu juga. Objek pajaknya meliputi penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan serta perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB beserta perubahannya. Pengenaan pajak ini diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yakni Pasal 4 Ayat 2 UU No 36 tahun 2008 atas perubahan UU PPH No 7 tahun 1983, lalu Pasal 1 Ayat 1 PP No 34 tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 PMK No 261 PMK 03 2016 per 08 PJ 2022 perubahan atas per 18 PJ 2017 yang menegaskan pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem DJP. Tarif PPH final PHTB bervariasi yaitu 2,5% untuk transaksi umum, 1% untuk rumah sederhana atau susunan sederhana oleh pengembang, lalu 0% untuk pengalihan kepada pemerintah, BUMN, BUMD tertentu. Di Indonesia, keberadaan kantor pajak bermula sejak era pemerintahan kolonial Belanda, yang kala itu dikenal sebagai Inspeksien Yen Pinensian, dan bertahan hingga penjajahan Jepang. Setelah Jepang mengambil alih, kantor pajak berganti nama menjadi Kantor Penetapan Pajak hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Kantor Penetapan Pajak berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan, dan kemudian pada tahun 1960 diubah lagi menjadi
menjadi kantor inspeksi pajak. Sejak tahun 2002, secara bertahap, kantor pelayanan pajak telah mengalami pembaruan dalam hal sistem dan struktur organisasi, bertransformasi menjadi institusi yang lebih berfokus pada fungsinya. Kantor pelayanan pajak yang telah diperbarui ini merupakan hasil penyatuan antara kantor pelayanan pajak konvensional dan kantor pemeriksaan serta penyidikan pajak. Pada tahun yang sama, dua kantor pelayanan pajak untuk wajib pajak besar atau lebih dikenal sebagai LTO didirikan. Lalu pada tahun berikutnya, yakni 2003, terdapat pembentukan 10 kantor pelayanan pajak yang khusus. DJP kemudian mendirikan kantor pelayanan pajak madya yang dikenal sebagai MTO pada tahun 2004. Setelah itu, 2 tahun kemudian kantor pelayanan pajak modern atau yang lebih dikenal dengan nama kantor pelayanan pajak Pratama atau STO mulai dibuka untuk memberikan layanan kepada para wajib pajak. KPP Pratama didirikan tahun 2006 dan 2008, dan pada tahun 2007, KPP Pratama Majalaya mulai beroperasi yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berikut adalah peta geografis dari wilayah kerja KPP Pratama Majalaya. Dengan Kecamatan Bojong Soang merupakan kecamatan terdekat dengan jarak 11 km dari lokasi KPP, lalu Kecamatan Kertasari, kecamatan terjauh dengan jarak 44 km dari lokasi KPP, lalu Kecamatan Solokanjeru, kecamatan terkecil dengan luas 24,01 km persegi, dengan total 148 kelurahan, 15 kecamatan dengan luas wilayah 640,57 km persegi. Visi dari KPP Pratama Majalaya yaitu menjadi kantor pelayanan pajak terpercaya untuk menghimpun penerimaan negara melalui pelayanan dan penyelenggaraan administrasi terbaik dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Lalu misinya yang pertama meningkatkan kepatuhan pajak sukarela untuk tercapainya penerimaan dan pertumbuhan, dan yang kedua meningkatkan pelayanan berkualitas dengan cepat, tepat, dan pasti. Adapun struktur organisasinya yang diawali oleh Kepala KPP Pratama Majalaya, lalu Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Lalu seksi pelayanan, seksi penjaminan kualitas data, seksi pengawasan 1 sampai seksi pengawasan 5, lalu seksi penilaian dan penagihan, kelompok jabatan fungsional, lalu fungsional pemeriksa pajak dan fungsional penyuluh pajak. Tugas yang saya miliki selama saya magang di KPP Pratama Majalaya yang pertama yaitu permohonan validasi PHTB. Pada aktivitas ini saya bertugas untuk mengelola data wajib pajak ke dalam Cortex intranet hingga bukti penerimaan surat dan surat keterangan penelitian formal, bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan muncul dan mengirimkannya kepada wajib pajak melalui WhatsApp. Yang kedua yaitu aktivasi Cortex dan ID billing. Pada aktivitas ini saya ditugaskan untuk membantu wajib pajak dalam aktivasi atau pembuatan akun Cortex dan pembuatan ID billing atau tagihan elektronik untuk pembayaran pajak serta memberi arahan kepada wajib pajak apabila terkendala email dan nomor telepon agar segera diperbarui ke loket pelayanan. Lalu yang ketiga, pojok pajak. Pada aktivitas ini saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pojok pajak, yaitu kegiatan mengunjungi desa atau perusahaan untuk membantu pelaporan SPT tahunan, pembuatan NPWP, pembuatan atau pemohonan ulang EVIN, perubahan email dan nomor telepon, perubahan password, dan aktivasi Cortex. Tempat yang saya kunjungi yaitu RSUD Cicalengka dan Rumah Sakit AMC Ranca Ekek. Yang keempat yaitu pengemasan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Pada aktivitas ini saya membantu untuk mengecek antara BPS dan SPT tahunan manual, lalu mengemas atau menginput ke dalam sistem. Lalu selanjutnya yaitu pengarsipan berkas SPT massa. Pada aktivitas ini penulis membantu untuk membongkar, menyortir, dan menginput berkas SPT massa. Lalu yang terakhir permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Pada aktivitas ini saya membantu untuk mengelola permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi hingga BPS muncul dan dicetak. Mekanisme validasi PHTB di KPP Pratama Majalaya dilakukan secara terstruktur dan sistematis guna memastikan kelancaran, ketepatan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Proses dimulai dari pengajuan data dan dokumen oleh wajib pajak ke loket pelayanan untuk verifikasi awal, dilanjutkan pemeriksaan oleh back office, serta input data ke Cortex. Setelah semua data lengkap dan valid, sistem menerbitkan bukti penerimaan surat dan surat keterangan, sedangkan data yang tidak lengkap dan tidak valid akan dikonfirmasi ulang
diulang kepada wajib pajak dan proses akan dilanjut setelah data dilengkapi oleh wajib pajak. Dokumen ini akan dicetak dan disimpan sebagai file, kemudian diserahkan kepada wajib pajak baik melalui WhatsApp maupun secara langsung saat wajib pajak datang ke KPP Pratama Majalaya sebagai langkah akhir dalam proses pengelolaan validasi PPh PHTB. Seluruh proses didukung sistem yang menjamin transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Yang kerap saya hadapi selama saya mengerjakan tugas di tempat magang, yaitu sistem Cortex yang sering error, lalu data tidak lengkap seperti AJB tanpa tanda tangan dan formulir tanpa informasi pembeli, lalu NIK tidak muncul dalam sistem, NTPN tidak terdeteksi dalam sistem, dan nomor WA tidak dicantumkan atau tidak muncul dalam web portal. Ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya untuk sistem yang seringkali error dapat dilakukan perbaikan sistem oleh pusat, lalu peningkatan infrastruktur teknologi, lalu pelatihan dan edukasi secara berkala serta panduan penggunaan interaktif. Lalu untuk NIK yang tidak muncul dalam sistem dapat dilakukan langkah strategis dan kolaboratif, lalu penguatan kerjasama teknis dan administratif antara DJP dan Dukcapil, lalu edukasi kepada wajib pajak. Untuk data yang tidak lengkap, KPP Pratama Majalaya dapat melakukan verifikasi yang lebih ketat, lalu penerapan template komunikasi atau sistem notifikasi otomatis. Lalu untuk NTPN yang tidak terdeteksi, dapat dilakukan penyesuaian sistem Cortex dan penambahan fitur pemetaan otomatis dan penambahan opsi input identitas pembayar. Lalu untuk nomor WA yang tidak dicantumkan dan tidak muncul dalam web portal, disarankan KPP Pratama Majalaya melakukan inovasi pengiriman surat keterangan agar lebih formal, aman, dan terdokumentasi lebih baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan magang ini yaitu, magang di KPP Pratama Majalaya menunjukkan bahwa penerapan sistem Cortex meningkatkan efisiensi layanan, khususnya dalam validasi PPh final PHTB. Saya memperoleh pengalaman langsung menggunakan sistem informasi akuntansi dan perpajakan. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti ketidakstabilan sistem, keterbatasan infrastruktur, integrasi data yang belum optimal, serta masalah administratif terkait data wajib pajak. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan infrastruktur, integrasi data antara DJP dan Dukcapil, dan penambahan fitur notifikasi serta komunikasi alternatif. Keberhasilan digitalisasi layanan pajak tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan SDM, kualitas data, dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi antara DJP, pengembang sistem, dan pemangku kepentingan menjadi kunci tercapainya layanan perpajakan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut saran yang dapat saya berikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yaitu berdasarkan pengamatan selama magang di KPP Pratama Majalaya, pengelolaan permohonan validasi PPh PHTB sudah berjalan cukup baik. Namun masih memerlukan perbaikan dua aspek utama yang perlu ditingkatkan, yaitu perbaikan sistem Cortex dan penerapan prosedur ketat dalam pengumpulan data. Lalu bagi tempat magang, saran yang dapat diberikan kepada KPP Pratama Majalaya sebagai tempat magang adalah agar divisi penempatan magang memberikan arahan dan penjelasan yang jelas sejak awal, guna mendukung kelancaran dan efektivitas program magang. Mahasiswa juga diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi, bertanya, dan menawarkan bantuan, terutama saat tidak ada penugasan khusus. Dengan pendekatan ini, magang dapat menjadi pengalaman yang saling menguntungkan dan membekali mahasiswa untuk kesiapan kerja di masa depan. Bagi perguruan tinggi, disarankan agar pihak kampus lebih aktif memperluas kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta guna mendukung program magang mahasiswa. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui MOU atau program kolaboratif yang relevan dengan bidang studi. Pelaksanaan magang di KPP Pratama Majalaya memberikan pengalaman berharga dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan. Saya terlibat langsung dalam proses validasi PPh PHTB, mulai dari pemrosesan dokumen hingga penggunaan sistem Cortex. Meski awalnya sempat merasa gugup dan kesulitan memahami istilah teknis, bimbingan dari pegawai membantu saya beradaptasi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Tantangan seperti error pada sistem dan data yang tidak lengkap menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan ketelitian, inisiatif, dan kemampuan komunikasi. Magang ini juga memberikan pemahaman nyata tentang pentingnya pelayanan publik yang cepat dan akurat. Pengalaman ini menjadi bekal berharga dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja profesional. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pelaksanaan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membimbing dan mendukung saya selama kegiatan magang berlangsung. Semoga pengalaman dan ilmu yang saya peroleh dapat menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik dan profesional saya di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.